siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada siang hari ini. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk lagu pertama, mari menyanyikan waktu Tuhan. Setia
Selamat siang, Shalom, bagaimana kabarnya anak-anakku? Luar biasa bukan? Kita bertemu lagi di firman Tuhan pada hari ini yang Bu Leni sampaikan. Kita beribadah melalui YouTube seperti biasanya. Tapi Bu Leni percaya kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan hadir dalam hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bu Leni rindu kita memulai doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur untuk siang hari ini Bapa, bila mana hari ini kami beribadah melalui YouTube Tuhan Yesus. Engkau memberkati hati kami, memberkati pikiran kami, memberkati kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh terfokus akan Engkau saat firman yang disampaikan Tuhan. Semuanya daripadamu, semuanya Engkau atur Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini Bu Leni sangat rindu menyampaikan firman Tuhan tentang hidup yang mengandalkan Tuhan. Mari kita baca, anak-anakku sekalian, anak-anak boleh membacanya di rumah. Bu Leni akan membacanya dari sini. Kita buka dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Bu Leni akan membacakan, anak-anak boleh ikut membacanya dari rumah masing-masing. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, anak-anakku, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ini ayat yang sangat berhubungan. Tetapi jika kita melihat di ayat 8, jika ayat 8 dihilangkan, kira-kira apa yang terjadi? Hal ini akan membuat banyak orang menjadi ekstrim. Karena kenapa? Bisa saja orang tersebut hanya memahami makna pada ayat yang ketujuh saja. Mengandalkan Tuhan berarti pribadi itu pasif. Pasif berarti tidak bergerak. Hanya mengandalkan Tuhan saja. Tetapi pribadinya pasif. Jika ayat 8 dihilangkan, maka ayat ini, ayat 7 dan 8 ini saling berhubungan. Tuhan menginginkan saat kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan ingin juga kita bekerja. Di ayat ke-8 kita baca sekali lagi, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Di ayat 8 tertulis, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ini menunjukkan adanya pergerakan dari aktivitas pohon itu. Jadi pohon itu hidup. Itu ibaratnya kita. Saat kita sudah menaruh harapan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, kita juga merambatkan akar-akar kita, yaitu kita menguatkan iman kita. Ya, kita menyerahkan nasib kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tetapi kita juga harus memahami bahwa kita harus mempunyai sikap iman, kehidupan yang menghasilkan sikap iman. Mengandalkan Tuhan secara iman, itu akan menghasilkan sikap iman. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup membuat kehidupan kita menjadi hidup yang lebih hidup lagi, dengan merambatkan akar-akar kita bergantung kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian, ada ayat juga yang berbicara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Bu Leni sangat suka ayat ini.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Di dalam kamus, kalau mengandalkan itu tidak bisa dipisahkan dengan kata mengharapkan. Jadi kalau kita mengandalkan itu tidak bisa dipisahkan dengan kata mengharapkan. Mengandalkan dan mengharapkan. Harapan di sini berarti sesuatu yang ingin kita capai. Kalau mengandalkan, kita mempercayakan, menggantungkan, menyandarkan. Itu kalau mengandalkan. Contohnya seperti kebanyakan dari kita, Bu Leni juga pernah mengalami saat kita pintar, orang yang pintar itu pasti akan mengandalkan kepintaran. Orang yang kaya pasti akan mengandalkan kekayaannya. Tapi di sini berbeda. Kita menjadi orang pintar yang selalu mengandalkan Tuhan. Maka nanti ada sikap iman kita, sikap iman kepada Tuhan. Kita menjadi orang pintar, orang yang diberkati, yang selalu mempunyai sikap iman mengandalkan Tuhan. Ingat, mengandalkan Tuhan. Tidak hanya mengandalkan kepintaran, tidak hanya mengandalkan kekayaan, tetapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang kaya. Tuhan kita Tuhan yang jauh melebihi pikiran kita. Kalau kita merasa sudah pintar, kita merasa sudah mampu dengan kepintaran kita, dengan apa yang kita miliki. Tapi ingat, tadi kita harus merambatkan akar-akar kita supaya kita hidup, tidak menghidupi keakuan kita, tetapi menghidupi Tuhan yang hidup dengan menggantungkan iman kita kepada Tuhan. Jadi kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menjadi pribadi yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kita mempunyai keinginan, kita taruh harapan kita kepada Tuhan, tidak mengandalkan apa yang kita bisa usahakan, bisa kita punyai, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh bercabang kemana-mana, kita mengandalkan Tuhan, tetapi masih mengandalkan kemampuan kita, itu tidak boleh. Kita harus 100% mengandalkan Tuhan, 100% mengandalkan Tuhan, dan tidak boleh bercabang masih mengandalkan orang lain, masih mengandalkan keakuan kita. Mengapa Tuhan menetapkan setiap orang percaya tidak boleh mengandalkan dan mengharapkan orang lain, mengharapkan sesuatu, mengharapkan manusia? Karena kenapa? Itu akan membuat iman kita bukan menjadi iman yang berkualitas lagi. Kita masih menganggap diri kita mampu. Karena kita ingin iman kita hidup, iman kita kepada Tuhan benar-benar percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan untuk segalanya. Ya, mengandalkan Tuhan berarti kita tidak boleh dengan kekuatan dan kemauan sendiri, tetapi kita tetap ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kita sudah berdoa, kita harus bekerja. Artinya kita melibatkan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Mungkin saat ini banyak sekali anak-anak kelas 9, anak-anak kelas 7 dan 8 dihadapkan dengan banyak sekali ujian-ujian. Nah, anak-anakku, kalau kita mengandalkan kepintaran kita sendiri, kita mungkin akan kecewa nanti pada hasilnya. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita bekerja dengan belajar, tapi tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita percaya nanti kita akan menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dengan nilai yang bagus, dengan lulus dengan nilai yang bagus. Untuk anak kelas 9, untuk anak yang kelas 9,
akan keluar dari SMP Kristen Immanuel, saat sudah lulus akan mendapatkan sekolah yang kalian impikan, kalian cita-citakan, kita tetap berdoa dan kita bekerja mengandalkan Tuhan. Ingat, bukan diri kita, kemampuan kita, kepintaran kita, apa yang kita miliki, tetapi kita percaya Tuhan yang punya semuanya, punya kehidupan kalian. Kita baca Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu, anak-anakku, itu adalah sauh atau jangkar yang kuat. Semua kapal itu, walaupun kapal kecil sampai kapal pesiar yang sangat besar, itu mempunyai jangkar. Karena itu sangat menolong kapal saat berlabuh sehingga tetap pada tempatnya. Karena kita tahu ombak di laut itu sangat-sangat besar. Saat kapal tidak mempunyai sauh atau jangkar, itu akan membuat kapal itu berpindah-pindah. Tetapi saat ingin berlabuh, jangkar itu atau sauh itu membuat kapal itu tetap pada tempatnya. Jadi ada sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat kalau kita mengalami ini, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita juga sama. Kita menaruh jangkar kita ke tempat yang tepat supaya kita tidak berpindah tempat. Boleh katakan tadi, supaya kita tidak bercabang. Kita tetap menaruh pengharapan, iman, jangkar, sauh kita kepada Tuhan. Nanti akan ada bukti nyata dalam kehidupan kita saat kita mengandalkan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita percaya kita orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan sayang kepada kehidupan kita. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan di ayat ada di Yeremia 8 yang kita baca itu. Di ayat terakhir Buleni sangat suka. Ini adalah hasilnya saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hasilnya adalah tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya, kita percaya bahwa ini adalah berkat dari Tuhan, tidak mengalami panas terik, daunnya akan tetap hijau, kita akan menghasilkan buah, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup. Boleh ini sangat suka. Boleh ini harap anak-anak di rumah juga kalau saat ini mengalami banyak sekali masalah, mungkin kebimbangan, kebingungan, kalian tetap menaruh harapan kalian kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Boleh ini sangat bersuka cita sekali jika kita bersama-sama untuk menghidupi firman ini dengan terus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Bapa. Engkau mengajarkan setiap kami Tuhan. Kami menaruh pengharapan kepada Engkau. Ampuni setiap kami jika kami masih mengandalkan keakuan kami, mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain Tuhan, mengandalkan kepintaran kami, mengandalkan kekayaan kami, mengandalkan apa yang kami punya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini kami akan tetap Tuhan Yesus merambatkan akar kepada Engkau Tuhan, menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak yang di rumah Tuhan Yesus, dengan beribadah kepada Engkau, Engkau memberkati mereka dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya,
Amin. Terima kasih anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati.